Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini seputar aplikasi aset desa atau Sipades. Saya akan mencoba mempraktekkan bagaimana cara menginput tanah kas desa, ataupun kalau di Jawa disebutnya bengkok milik, baik milik kas desa, milik kepala desa, ataupun milik perangkat desa. Ini datanya sudah saya dapat dari Sekdes. Ini ketua aset itu Sekdes, jadi harusnya beliau yang mempunyai data aset yang dimiliki desa ini. Ini inventaris tanahnya mulai dari sawah, ini sawah atau tanah kas bengkok kepala desa sampai perangkat desa sampai bengkok kas desa. Langsung saja kita buka aplikasinya di web Sipades. Ini domainnya di daerah kabupaten atau kota masing-masing, jadi tidak terpusat di Kemendagri. Semoga lancar bisa diakses. Oke, ternyata sama seperti Kortek ini untuk bukanya pakai incognito mode ataupun mode samaran. Ini pakai Google Chrome. Kita login dengan username dan password masing-masing. Tahunnya kita pilih 2025 sesuai dengan tahun berjalan. Kemudian di data entry data transaksi, kemudian inventarisasi dan penatausahaan. Ini kita pilih golongan tanah. Ini pemerintah desa Ngatan, ini desa masing-masing, ini kita klik 2 kali, kemudian kita tambah ID barang dan nomor register. Ini tidak bisa diisi, nanti otomatis akan terisi ini. Kemudian kita cari kode asetnya. Ini kita pilih tanah bengkok kepala desa dulu. Mungkin beda-beda, ini ada bengkok atau bondo, ada kelakeran, sesuai dengan hak asal usul masing-masing. Ini saya coba entry tanah bengkok kepala desa dulu. Kemudian kode pemiliknya pemerintah desa, kode belanja barangnya di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Tanggal perolehannya ini diperoleh sebelum merdeka atau mungkin sejak desa itu ada. Kita pilih bagaimana, tahun 45. Kalau di file yang saya dapat ini diperolehnya tahun 72 ini. Mungkin dari buku C desa ini. Mulai dicatat di tahun 1972. Ini tidak masalah untuk tahun perolehannya. Yang penting jangan diisi tahun-tahun sekarang. Anggap aja di awal tahun 1972. Luasnya kita ambil 55050. 55050. Salah. Oke, statusnya kita pilih pakai letter C ini. Nah, sertifikat tidak bisa diisi. Kalau sudah punya sertifikat, kita pilih sertifikat hak pakai ataupun yang lainnya. Oh, ternyata tidak bisa hak milik, hak pakai. Ya, karena belum bersertifikat, kita pilih letter C saja. Asalnya kekayaan asli desa, karena bukan diperoleh dari belanja atau perolehan yang lain yang sah. Jika memang dana hibah atau hibah dari pihak lain. Sumber dananya kita pilih pendapatan asli desa. Nilai perolehan, ini asetnya jika dijual sekarang berapa ini? Wah, ini 3 miliar. Sesuai saja ini, sesuai data yang saya dapat dari Pak Sekdes. 3523 200.000. Oke, kondisi baik, perolehannya kita pilih inventarisasi karena diperoleh sebelum
desa ini berdiri mungkin. Kalau pengadaan ini dipilih ketika lewat belanja desa di OPDS, kemudian hibah ini jika memang mendapatkan hibah dari pihak lain. Tanggal pembukuannya dari mana ini? Coba di awal tahun, alamat ini keterangan saja. Ini bengkok ini di utara dusun Angkatan. Kode lokasi ini otomatis terisi ini. Oh, jika memang lokasinya beda wilayah, nanti kita pilih alamatnya di sini. Karena sudah sesuai, jadi tidak perlu dipilih si desa. Batas utara ini sesuai dengan yang ada di lapangan. Utaranya tanah sawah ini. Atau ditulis nama pemiliknya saja juga boleh. Ini berbatasan dengan 3 tanah dengan pemilik yang berbeda. Sebelah selatan ini juga bengkok juga ini. Jadi di satu tempat ini nomor persil C-nya berbeda. Ini sebagai keterangan saja, bisa disesuaikan saja. Kemudian kita simpan. Label tidak boleh kosong. Mana label? Pokok kades itu saja. Oke, coba kita simpan. Nah, ini sudah kita simpan ini. Untuk tanah kas yang lain tinggal tambah lagi, kemudian kita pilih jenis aset yang lain disesuaikan dengan tanah kas atau bengkok yang akan kita entry di sini. Mulai tanah bongkok saja ini, kemudian ada tanah Titisoro itu tanah kas desa. Kemudian ada sawah ditanami padi dan yang lain lah. Dan silahkan dicari sendiri untuk rekeningnya sesuai dengan tanah kas yang akan di entry di aplikasi Sipades ini. Kita tutup, kemudian kita cek hasilnya di laporan apa ini, laporan transaksi. Coba di laporan hasil inventarisasi atau LHI tanah. Kita coba tampilkan, pilih filter sampai desa. Oh, dipilih provinsinya ini, Jawa Timur, kabupatennya juga dipilih. Ini sebenarnya sudah tidak bisa memilih alamat yang lain, tapi kenapa harus memilih ulang? Nah, ini sudah masuk, ini tanah bengkok kepala desa. Tim inventarisasinya ya, kenapa kosong ini ditulis masing-masing, ini tulis tangan ini. Lu. Nah, ketika di reload harus login lagi. Kita coba di laporan yang lain, cetak register label, cetak barcode barang, bisa nggak ini? Golongannya kita pilih tanah, coba tampilkan. Nah, ini kodenya yang biasa dicetak di label atau mungkin di papan
Kalau berupa tanah kas atau bangunan yang lain, ini menjadi poin plus ketika ada pemeriksaan dari inspektorat, karena inventarisasi aset di desa benar-benar berjalan. Itu tadi langkah-langkahnya untuk mengentry tanah kas desa, mulai bengkok kepala desa ataupun tanah kas yang lain di aplikasi Sipades versi 3.0. Ini saya juga menyimak video dari di channel Dinas PMD Kabupaten Indramayu kemarin, nanti channelnya akan saya tulis di deskripsi. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.